وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tapi insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan memulai pertemuan perdana dan pertama kita dalam majelis mentadaburi Al-Quran, ya, dengan mentafsirkan dan menelaah analisis dari setiap kedudukan kata yang ada di dalam setiap lafal Al-Quran, tepatnya pada juz amma yang kita awali insyaallah besok pembahasan surah Al-Fatihah. Sebelum pertemuan, maka kita sedikit awali dengan mengetahui apa itu tadabbur Al-Quran dan seberapa penting kita mentadaburi Al-Quran dan apa esensi atau asar dampak yang akan ditimbulkan di dalam diri kita jikalau kita mentadaburi Al-Quran. Tentunya di sini kami mengingatkan bahwasanya kita belajar untuk mendalami tuntunan syariat Islam, ya, di dalam agama Islam, dan harapannya semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita bisa meningkatkan kualitas kehidupan, ya, serta memberi hal-hal yang kosong di dalam diri kita sehingga kita bisa membawa bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga memohon agar ilmu yang kita pelajari, khususnya ilmu-ilmu Islam ini, agar diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita pun dimudahkan untuk mengamalkannya, sehingga dari amalan tersebut kita bisa meraih yang namanya hasil yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal saleh yang disebut hasanah. Dan hasanah itulah, kebaikan-kebaikan itulah yang kita kumpulkan untuk menjadikannya pahala dan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga pahala tersebut bisa bernilai ajru ghairu mamnun, ya. Nah, baik teman-teman semua, bahwasanya Al-Qur'an di sini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala hadir di tengah-tengah kita, tentunya sebagai petunjuk bagi kita dan rahmat bagi seluruh alam. Maka upaya untuk memahami dan menggali, ya, maknanya itu menjadi suatu hal yang sangat urgent di zaman sekarang, ya. Menjadi sebuah keniscayaan agar ayat-ayat samawi itu yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dapat membumi sehingga memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia, khususnya kita, ya. Dan upaya menjelaskan makna yang terdapat di dalam Al-Quran, nah, itu kita kenal umumnya dengan istilah tafsir, teman-teman semua, ya. Apa itu ilmu tafsir? Ya, ilmu yang membahas tentang cara menjelaskan makna-makna yang tersimpan di setiap lafal Al-Quran. Bedakan tafsir dengan terjemah. Maka seringkali seseorang itu ketika membaca Al-Quran, telah membaca terjemahnya, masih belum tersentuh di dalam hatinya. Karena memang fungsi dari terjemah itu hanya mengalih bahasakan,
bukan untuk membuka tabir makna. Untuk membuka untuk membuka tabir makna itu diperlukan dengan adanya tafsir, ya. Dan kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kepada ahli dzikir, yaitu ahlul ilmi, kepada perkara-perkara yang kau tidak ketahui, termasuk adalah membuka tabir makna yang terdapat di dalam lafal Al-Qur'an. Maka ya, nanti insya Allah saya akan merujuk kepada beberapa kitab tafsir, ya, di antara tafsir Jalalain, ya, tafsir Muyassar, tafsir As-Sa'di. Nah, untuk membedah setiap lafal, setiap kata yang terdapat di dalam Al-Quran, khususnya adalah juz amma dan surat Al-Fatihah. Ya, tentu dan penting untuk kita ketahui bersama teman-teman semua, selain tafsir, ada istilah klasik yang dipopulerkan oleh orang-orang yang mempopulerkannya, ya. Yang ini juga dikaitkan dengan upaya menggali makna ayat-ayat Al-Quran yang kita kenal, yaitu istilahnya apa? Tadabbur, ya. Tadabbur Al-Quran. Nah, apa perbedaan mafarku bainahuma? Apa perbedaan dari keduanya? Ya. Tentu tadabbur ini berbeda dengan tafsir, walaupun nanti konsekuensinya mengarah kepada tadabbur juga dari pembelajaran tafsir. Ya, dalam bidang kajian Al-Qur'anul Karim, baik yang klasik maupun kontemporer, modern seperti yang sekarang ini, secara epistemologi, ya, term definisinya, tadabbur ini belum sepopuler dengan yang namanya ilmu tafsir, ya. Dengan kata lain, jarang sekali ditemukan yang namanya disiplin ilmu tadabbur. Coba boleh di cross check. Apakah ada disiplin ilmu tadabbur? Sangat sedikit, ya. Karena disiplin ilmu tadabbur itu merupakan turunan pula dari yang namanya disiplin ilmu tafsir, ya. Nah, walaupun demikian, beberapa dekade terakhir ini, ya, memberikan sebuah kesan dari para ahli, ya, bahwa tadabbur itu merupakan suatu disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Dan menjadi pertanyaan tentunya, apa itu tadabbur? Ya, tadabbur, nah, ini terambil kalau kita lihat dari sisi yang namanya epistemologi, ya, dari sisi bahasa, logatan. Nah, maka di sana dikatakan dalam kitab Al-Mukhtar Sihah, yaitu kitab yang berisi himpunan kosakata, dijelaskan secara istilah dan maknanya. Tadabbur itu terambil dari kata tadabbara, ya, tadabbaru, tadabburan, dari kata dabbara. Nanti ada ayat Al-Quran yang menguatkan atas hal tersebut. Dan apa yang dikatakan di sini tadabbur secara bahasa adalah an-nazaru wat-tafakkuru fi adbaril umuri wa awaki biha, yaitu an-nazar, ya, at-tafakkur, memperhatikan, dan tafakkur, dia memikirkan, merenungi pada setiap ujung-ujung al-umur perkara, dan juga awaqibiha, yaitu iqab, dampak-dampak yang akan dia rasakan, ya. Jadi tadabbur ini berkonsekuensi kepada hukum akhirnya. Itulah yang dikatakan an-nazaru wa tafakkuru fi adbaril umuri wa awaki biha. Nah, kemudian kita lihat pengertian tadabbur dari beberapa ulama yang saya ambilkan dari beberapa kitab. Di sini ada dari Syekh Abdurrahman Hasan dalam kitabnya Qawaidut Tadabbur Al-Amthal li Kitabillah, halaman 4, ya. Nah, di sini dikatakan
At-tadabburu, nah, at-tadabburu huwa at-tafakkuru syamilu al-wasilu ila awakhiri ad-dalalatil kalimi wa maramihi al-ba'idati. Ya, tadabbur itu adalah at-tafakkuru, yaitu memikirkan asyamil, yang meliputi lagi mencakup, di mana pencakupannya itu al-wasiru ila awakhiri, sampai kepada akhir-akhir setiap perenungan atau hal yang dia pikirkan tersebut. Di mana hal tersebut akhirannya tadi menjadi petunjuk dari kalimat dan tujuan-tujuannya yang jauh. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan dalam kitabnya Qaidat Tadabbur Al-Amthali Kitabillah, halaman 4. Kitabnya bisa di-download di internet. Baik. Nah, ada lagi yang lain, yaitu Syekh Sulaiman Umar As-Sindi di dalam kitab Tadabburul Quran, ya, halaman yang ke-11. Ini menjadi simpulan makna dari tadabbur itu. Walaupun ada banyak term definisi yang didefinisikan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan tadabbur, maka di sini makna tadabburil Quran menurut beliau adalah tafahumu ma'ani alfazihi, yaitu memahami makna-makna setiap lafal, ya. Wattafakkuru fima tadullu alaihi ayatuhu. Nah, ya, mutabaqatan au dimnan, memikirkan apa yang ditunjuki oleh ayat-ayatnya, mutabaqatan, baik secara mutabaqah, yaitu keseluruhannya, ya, maupun dimnan, makna dari sebagian lafalnya. Nah, wa ma la tatimmu tilkal ma'ani, dan apa yang makna-makna tersebut tidak sempurna, illa bihi minal isyarati wa tanbihati, kecuali dengannya lawazim atau yang melekat, yaitu berupa apa? Isyarat-isyarat dan tanbihat, yaitu peringatan-peringatan. Wantifa'ul qalbi bidzalik, dan berdampaknya kepada hati atas hal tersebut, ya. Apa itu? Bi khusyu'ihi inda mawa'izihi, dengan kekhusyuan pada nasihat-nasihat yang tersimpan di dalam setiap lafal yang kita tadabburkan, ya. Dan hal tersebut akan melahirkan yang namanya khudu', yaitu ketundukan, li awamirihi wa nawahihi, kepada perintah-perintah yang tersimpan di dalam lafal tersebut, dan juga berkonsekuensi berdampak pada diri kita untuk menjauhi nawahi, apa yang dilarang pada lafal-lafal yang kita renungi tadi. Wa akhdhul ibrah minhu, dan kita bisa mengambil yang namanya ibrah, ya, dari lafal tersebut. Nah, ya, dari hal yang kita tadabburkan. Ini pentingnya kita mentadabburi Al-Quran, berkonsekuensi kepada ketakwaan seseorang, di mana takwa itu adalah al-imtithalu awamirillah, yaitu melaksanakan seluruh tata peraturan yang telah Allah perintahkan, ya, wajtina bunawahihi, dan juga berlepas diri, berhindar dari apa yang telah Allah larang. Nah, dan perintah-perintah tadabbur yang ini menjadi suatu kewajiban bagi seorang hamba, ternyata telah Allah kabarkan sebelumnya di dalam Al-Quranul Karim, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi
waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Shad ayat 29. Kata Allah, kitabun anzalnahu. Ini sebuah kitab, ya, yang kami turunkan ilaika kepadamu. Di mana hal tersebut, kitab tadi itu penuh dengan yang namanya mubarak, keberkahan. Yang keberkahan itu hanya bisa didapati dan bisa dicari dan bisa diambil, ya, bagi mereka yang yadabbaru, yang mereka memperhatikan ayatihi, ayat-ayatnya. Nah, Allah mengenalkan dua tanda di dalam diksi kosakata bahasa Arab. Ada alamatun, ada ayatun. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Quran dengan lafal ayat. Misalkan, wa min ayatihi an khalakum min anfusikum azwaja, dan yang semisalnya. Ya, karena Al-Quran ini merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dia mukjizat bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalamnya terdapat makna-makna yang tersimpan, terjaga dengan erat. Ya, disitulah dinamakan adanya keberkahan di dalamnya. Maka barang siapa saja yang mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, ya, dan orang-orang yang ulul albab diberi ilmu pengetahuan oleh Allah, orang-orang yang mempunyai pikiran, orang-orang yang memiliki akal cerdas, akal sehat, ya, maka dia akan mendapatkan pelajaran dari apa yang dia tadaburkan terhadap makna ayat-ayat Al-Quran. Ini surat Shad ayat 29 menjadi dalil pertama kita, kewajiban untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yaddabaru, masih pakai kosakata yang sama, ya, yaddabaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan yaddabaru al-qawla, perkataan kami, yaitu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa kalamullah, ya, wa ghairu makhlukin, dan bukanlah makhluk. Am ja'ahu ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau apakah mereka, ya, telah datang kepada mereka, apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu. Di sini syahid kita adalah kalimat yadabbaru al-qawla. Kemudian dalil yang ketiga, ini lafal Al-Quran yang ma'ruf, lagi masyhur di tengah kita, ya, afala yatadabbaruna al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan yang namanya pertentangan yang banyak di dalamnya. Akan tetapi kita dapati Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang ini adalah kalamullah, perkataannya sudah pasti datang dari sisinya, bukan ciptaannya, tapi memang bagian dari zatnya, ya. Nah, yaitu kalamullah. Kalau Allah saja bukan makhluk, maka Al-Quran yang merupakan firman Allah, yaitu kalamullah, bagian dari zatnya, juga bukanlah makhluk. Begitu, ya. Nah, di sini fungsi diturunkannya Al-Quran untuk diambil pelajaran. Inilah yang disebut dengan huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalil yang ketiga, ya, di surat Muhammad ayat 24 dengan lafal yang sama, yatadabbaruna, tadabbara, yatadabbaru, pada dari surat sebelumnya, ya, yaitu surat Al-Mu'minun 82. Lalu digunakan kembali lafal yatadabbaruna.
Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka yang aqfal, yang terkunci? Ya, maka di sini teringat suatu perkataan, sebuah untaian nasihat mau'izah hasanah yang dikatakan, "Lau taharat qulubukum." Seandainya hati kalian itu bersih, ya, niscaya kalian itu tidak akan pernah yang namanya kenyang dalam memperhatikan dan membaca setiap lafaz Al-Qur'anul Karim, Masya Allah. Ya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau kita melihat menelisik hadis Nabi yang sungguh populer, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, menjadi khairukum, sebaik-baik dari kalian, khairun nas. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jangan sampai diambil itu hanya mengajarkan tajwid dan belajar tajwid, memperbagus bacaan, dan bagaimana mengajarkan orang agar bagus bacaannya ketika membaca Al-Qur'an di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi itu memiliki makna yang luas, hadis yang sungguh agung, ya, agar menjadi sebaik-baiknya manusia, tergolong sebagai ahli Quran. Maka dikatakan ahli Quran itu ada 3, ya. Orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim, ya. Orang yang memperhatikan makna-makna setiap lafal Al-Quranul Karim dan dia mempelajarinya, ya. Dia yang mempelajarinya. Nanti yang membaca Al-Quran ini tergolong sebagai orang yang hafal. Namun ada juga orang yang tidak hafal digolongkan sebagai ahlul Quran, yang kehidupan yang selalu bergandengan bersama Al-Quranul Karim, baik dari sisi pelajaran yang dia pelajari melalui ilmu tajwid, ya, maupun melalui yang namanya ilmu tafsir, mempelajari setiap kaidah bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Dan setelah kita dapati, ya, maka tentunya akan berdampak, ya, di dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberitahukan itu semua. Sebelum itu, ada tingkatan pemahaman terhadap makna-makna Al-Quran yang harus kita ketahui. Ya, oleh sebab itu, tadabbur itu dibagi menjadi 2. Ya, tadabbur dibagi menjadi dua macam. Ada yang dikatakan tadabburul mahabbah, yaitu tadabbur mahabbah, tadabbur dengan kecintaan. Ya, dan tadabburul ma'ani, yaitu tadabbur makna-makna. Apa yang dimaksud dengan tadabbur mahabbah, teman-teman? Tadabbur mahabbah itu artinya ketika seseorang, ya, membaca Al-Quran, dia menghayati bahwa yang sedang dia baca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia resapi setiap bacaannya ketika mendengarkan sang qari melantunkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Si pendengar ini berusaha memasukkan ayat-ayat Allah yang dibaca oleh sang qari ke dalam hatinya. Nanti yang disebutkan oleh Al-Anfal, ya, di surah Al-Anfal ayat 2, ya kan? Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubukum. Nanti kita akan dapatkan itu menjadi apa? Dampak dari tadabbur juga yang Allah beritahukan kepada kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan jika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ya, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran al-haq dari Al-Quran itu sendiri, yang telah mereka ketahui. Di situ ada yang telah mereka ketahui. Nah, ya, ini bisa didapati ketika kita telah tadabbur mahabbah dan tadabbur ma'ani. Ya, apa yang dimaksud dengan tadabbur ma'ani, teman-teman? Tadabbur ma'ani yaitu merenungkan, ya, merenungi dan menghayati makna-maknanya sebagaimana yang telah dijelaskan, ya, pada 2 definisi dari ulama yang telah kami hadirkan tadi kaul-kaulnya, itu Syekh Sulaiman As-Sindi, ya,
Dan ulama yang tadi sebelumnya itu siapa? Syekh Abdurrahman Hasan. Nah, ya. Nah, untuk tadabbur ma'ani, agar kita bisa mengetahui kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Seraya orang yang telah mengetahui kebenaran dari setiap lafal, makna-makna yang tersimpan pada lafal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, mereka mengatakan, apa ya Tuhan kami telah beriman, rabbana amanna, maka catatlah kami bersama orang-orang yang syahid di jalanmu, ya, syuhada. Nah, maka ada yang pertama, kita memperhatikan makna populer yang diketahui oleh semua orang yang mengerti memahami bahasa Arab, karena Al-Quranul Karim turun menggunakan bahasa Arab, ya, dengan lafal yang jelas, ya. Kemudian yang kedua adalah makna-makna yang asing kita ketahui. Nah, ini dari tadabbur ma'ani. Kemudian yang ketiga, kita memahami maksud-maksud dan fungsi dari suatu susunan kalimat. Nah, ini kita dapatkan nanti dari sisi balaghah, insya Allah kita akan ulas. Kemudian yang keempat, yaitu memahami dan mengetahui makna-makna syariat Islam yang tersimpan di dalam lafal Al-Quranul Karim. Nah, di sini tidak sedikit kosakata yang disampaikan Al-Quran, di mana hal tersebut untuk memahami maknanya itu nanti mengarah kepada yang sifatnya amaliyah, masuk kepada ranah fikih. Dan ini juga kita akan bahas sedikit secara ringkas saja. Dan yang kelima adalah memperhatikan makna setiap istinbat hukum. Jadi Al-Quran ini adalah sumber hukum, ya, sumber hukum. Kemudian yang keenam, kita memperhatikan yang namanya faidah yang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quranul Karim, tapi kita dapatkan dengan cara mengkaitkannya, ya, dengan lafal-lafal tertentu di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita lanjutkan dampak tadabbur yang kedua. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihim, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jikalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah tadi, zadathum, ayat-ayat Allah ini berfungsi apa? Menambahkan keimanan pada diri mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang beriman ini sifatnya apa? Hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, kalau kita ingin dikatakan sebagai seorang mukmin yang hakiki, maka sejatinya ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata memberikan sinyal di hati kita ini untuk menggerakkan seluruh badan kita ini beramal, beraktivitas yang didorong dengan adanya ketakwaan. Karena amal perbuatan kalau tidak didorong dengan ketakwaan kepada Allah SWT akan sia-sia, sebagaimana Allah sebutkan. Menjadi apa? Haba'an manthura. Menjadi debu-debu yang bertebangan saja, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat Al-Anfal, ya, ayat kedua dari surah Al-Anfal ini, kita bisa dapatkan iman itu, ya, naik dan turun, bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, dan kita ingat yazidu bit ta'ah, bertambahnya itu dengan ketaatan, dan berkurangnya itu yanqusu bil ma'siyah. Dan mempelajari Al-Quran itu adalah ibadah yang bisa meningkatkan dan menambahkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dampak tadabbur yang ketiga, teman-teman semua, wa idza ma
unzilat suratun faminhum ma yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Ya, dan apabila jika diturunkan suatu surat, maka di antara mereka yaitu orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang beriman ketika turun satu surat, maka tentunya surat ini akan menambah imannya dan mereka pun merasa yastabshirun, gembira, senang. Ya. Jadi orang munafik kalau dibacakan ayat-ayat Allah tidak sedikit menambahkan keimanan mereka. Ya. Ini kita harus hati-hati. Dampak tadabbur yang keempat, ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyatihi Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyatihi Ibrahim wa Israil wa mimma hadaina wa tabaina. Ya, ini ada di surah Maryam ayat 58. Ini menjadi penjelas nantinya dari ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu nanti terusannya kita akan bahas besok pagi tafsir surat Al-Fatihah. Tetapi kita ketahui salah satu ayat yang menafsirkan ayat tadi yaitu ayat ini. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa dia? Siapa mereka? Minan nabiyyin, itu para nabi. Para nabi dari keturunan Bani Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyatihi Ibrahim. Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami berikan petunjuk, ya. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan yang telah kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah tadi, yaitu memiliki sifat Rahman, apa yang mereka lakukan? Ya, maka mereka menyungkur dengan bersujud kepada Allah, dan bukan hanya bersujud tapi juga bukia, dengan menangis meneteskan air mata. Karena apa? Khauf, rasa takut mereka yang begitu tinggi kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah hanya dengan rasa khauf saja? Tidak, karena ada rasa roja di dalam diri mereka, itu pengharapan, ya, mengharapkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga didasari atas dasar mahabbah, yaitu cinta. Inilah nanti yang disebutkan tiga rukun ibadah qalbiyah. Ketika kita melakukan ibadah harus terkumpul tiga hal tersebut di dalam hati kita. Nah, maka itu juga pertanyaannya, didapatnya dari mana? Dari tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu apa? Proses mempelajari, memahami makna setiap lafal Al-Quran Al-Karim. Dampak tadabbur yang kelima, ya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ada kata-kata yakhsha di situ. Ya, kekhusyuan disebutkan. Khusyuk ini menjadi sifat orang yang beriman. Di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitaban mutasyabihan mathani,
taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna. Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang, yang gemetar karenanya. Kulit orang-orang yang takut kepada Allah itu ketika dibacakan gemetar. Dibacakan apa ayat-ayat Allah. Nah, ya. Dan orang-orang yang takut kepada Tuhannya siapa? Itu orang-orang beriman. Ya. Nah, kemudian menjadi tenang kulit mereka dan bahkan hati mereka di waktu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Allah, summa talinu juludu talina talinu. Ya, tenang juluduhum kulit mereka, wa qulubuhum hati-hati mereka ila dzikrillah. Nah, ya, ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlillahu fama lahu min hadin. Dan siapa saja yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin yang bisa memimpinnya. Dan siapa saja yang orang yang telah Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa memberikan kesesatan kepadanya. Ini luar biasa sekali teman-teman semua. Maka pembelajaran Al-Quran ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Jamaah, bahwasanya adab dan fondasi pertama bagi para penuntut ilmu, ya, itu adalah mempelajari Al-Quranul Karim. Ini bagaimana yang disebutkan oleh Imam Jamaah, yang dimana beliau katakan al-adabul awwal min adabi talabil ilmi ayyabtadi'a bi kitabillahil aziz, agar dia memulai, ya, kepada kitabul aziz, yaitu Al-Quranul Karim, dan dia memungkinkan hafalannya, ya, memantapkan hafalannya dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari setiap lafal yang dia hafalkan dan mengokohkan tafsirnya. Kata Al-Imam Ibnu Jamaah, wajtahidu ala itqani tafsirihi wa sairi ulumihi, dan juga memperkuat setiap keilmuan-keilmuan yang ada di dalam ulumul Quran, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang mana akhirannya beliau tutup dengan kalimat yang sungguh luar biasa, fa innahu aslul ilmi wa ummuha wa ahammuha, karena sesungguhnya Al-Quran ini merupakan fondasi dari ilmu syar'i, ya, dan juga induk dari ilmu syar'i. Seluruh ilmu-ilmu keislaman ini akan kembali kepada Al-Quranul Karim, dan Al-Quran ini merupakan hal yang paling terpentingnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari, ya, pengantar tadabbur ini sebelum kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Dan sedikit saya akan himbau kepada teman-teman semua dalam pembelajaran kita ke depan. Insya Allah pembelajaran penilaian terhadap surah-surah Al-Quran kita akan mulai dari surah Al-Fatihah. Kemudian kita langsung masuk ke juz 30 yang kita mulainya dari surah An-Nas, tidak dari surah An-Naba. Jadi kita akan renungi makna dari surah yang kebanyakan saudara-saudara kita menghafalkannya, ya. Nah, yaitu surah An-Nas, kemudian nanti ke atasnya sampai surah An-Naba. Dan juga teman-teman semua, saya berikan informasi kepada teman-teman semua bahwasanya pada pemberitahuan di awal kami katakan pertemuan kita setiap hari, namun melihat, ya, dari beberapa kondisi, maka pertemuan kita nampaknya kita akan lakukan 3 kali dalam seminggu. Dan insya Allah kita akan mulai hari Senin. Jadi pembelajaran kita itu hari Senin, Rabu, dan Jumat, teman-teman. Ya. Jadi ada perubahan jadwal, ya, dari yang sebelumnya itu setiap hari dalam satu minggu menjadi 3 hari dalam satu minggu, yaitu jadwalnya hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat.
Semoga Allah mudahkan ya kita semua untuk memahami Al-Qur'anul Karim ini. Baik, baik kita cukupkan ya teman-teman semua karena sudah 40 menit ke depan kita menelaah mengambil keberkahan dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang kami tampilkan dan kita dapatkan juga tentunya dari perkataan para ulama-ulama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu syukran lakum jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu ulumina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.